Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Zahra dengan NIM 08011188530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari algoritma pemrograman, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga ke terbesar gitu. Jadi di sini untuk di cerita atau deskripsi programnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini untuk deskripsi atau cerita program, cara program itu gimana jalannya. Jadi untuk program ini tuh saat program itu dijalanin, pertama program akan memanggil dulu input dari iStream agar bisa menggunakan perintah input dan input in dan juga output. Nah, setelah itu program masuk ke fungsi main sebagai tempat utama program berjalan. Di dalamnya itu dibuat beberapa variabel yaitu build yang menyimpan array dengan variabel build dengan indeksnya itu maksimal 101 sebagai array untuk menyimpan bilangan. C sebagai variabel sementara untuk menukar nilai, serta ij dan n itu sebagai variabel penghitung untuk perulangan. Kemudian program menampilkan tulisan jumlah bilangan. Ini kita akan memasukkan jumlah bilangan yang akan kita masukin itu berapa. Nanti diurutinnya. Kemudian setelah program itu menjalankan perulangan, dia akan memasukkan bilangan itu ke dalam array ini. Misalnya pengguna itu memasukin n sama dengan 5, maka perulangannya akan berjalan 5 kali. Nah, saat i sama dengan 0, itu program akan meminta pengguna untuk memasukkan bilangan ke satu. Jadi, saat i sama dengan 0, kita akan masuk di bilangan ke satu dalam menginputkan nilai dari bilangan terkecil hingga ke terbesar. Nah, kemudian ini disimpanlah di bilangan indeks ke 0. Jadi, untuk di array itu dia nyimpannya tuh di indeks ke 0 ya, bukan ke satu, tapi dari 0. Nah, saat i sama dengan satu, program akan menyimpan di indeks ke satu dan seterusnya. Kalau dia sampailah di n-1 gitu. Jadi semua angka yang dimasukkan pengguna itu akan tersimpan di dalam array bilangan ini. Nah, setelah semua bilangannya dimasukin, program akan mulai lakuin proses pengurutan bilangannya. Jadi dia ngurutin bilangan dua dua perulangan bersarang, itu atau nest loop nih. Jadi perulangan yang pertama itu dengan kondisinya itu sampai i kurang dari sama dengan n-2 yang berfungsi untuk menentukan posisi bilangan yang akan dibandingkan gitu. Jadi antara bilangan yang satu dengan bilangan yang dua itu akan dibandingkan dengan menggunakan perulangan yang ini. Misalnya saat i sama dengan 0, program akan fokus pada bilangan pertama yaitu bilangan di indeks ke 0. Lalu di dalamnya itu ada perulangan kedua yaitu for j untuk di perulangannya kedua untuk menandakan bilangan yang kedua gitu biar supaya nggak bingung antara i dan juga j. Kemudian, jika I sama dengan 0, maka J itu akan mulai dari 1 sampai dengan n-1, dan seterusnya. Gitu. Nah, di dalam perulangan kedua itu terdapat kondisi if. Jadi, setelah kondisi J ini ada pengecekan kondisi yang mana kita tuh harus ngecek bilangan yang kedua itu apakah lebih kecil dari bilangan yang pertama. Kalau iya, dia akan ngelakuin eh, balik posisi gitu. Nah, untuk di balik posisi itu, dia menggunakan variabel sementara atau variabel C. Boleh variabel apa aja ini supaya nggak bingung aja. Boleh juga variabel A, B, dan lain-lain. Nah, yang pertama nilai bilangan ke indeks I itu disimpan di C, lalu bilangan yang indeks I itu diganti dengan bilangan indeks ke J, dan terakhir bilangan J itu diganti dengan C. Jadi dia berurutan gitu. Nah, dengan cara ini kedua bilangan itu berhasil ditukar. Nah, proses perbandingan dan penukaran ini akan terus dilakukan sampai seluruh bilangan selesai dibandingkan. Kemudian nilai itu bertambah ya, I++, dan program akan kembali membandingkan lagi sampai dia nggak memenuhi lagi di kondisi. Proses ini berlangsung berulang sampai semua angka itu tersusun dari angka yang paling kecil hingga ke besar. Setelah proses pengurutan selesai, program akan menampilkan bilangan setelah diurutkan sama dengan. Lalu menjalankan perulangan terakhir, yakni untuk menampilkan semua bilangan yang sudah terurut satu persatu. Jadi ketika telah selesai semua pengurutannya, dia akan menampilkan dan akan menggunakan perulangan ini. Oke, ini untuk algoritma deskriptifnya. Oke, untuk algoritma deskriptif nih, yang pertama pastinya kita akan memulai dulu programnya. Jadi program dimulai. Boleh juga mulai aja gitu kan. Lalu program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan atau n ini, bilangan yang disimpan di variabel n ini yang akan diinput. Lalu program membuat sebuah array bernama bil untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program melakukan perulangan dari i sampai dengan 0 sampai dengan n-1 untuk mengisi nilai pada array. Pada setiap perulangannya, program itu meminta pengguna untuk memasukkan bilangan ke i+1, kemudian menyimpannya ke dalam array bilangan ke i.
Nah, setelah semua bilangannya dimasukkan, program mulai melakukan proses pengurutan bilangan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Program Program melakukan perulangan pertama dari i sama dengan 0 sampai dengan n-2 untuk menentukan posisi bilangan yang akan dibandingkan. Di dalam perulangan tersebut, program melakukan perulangan kedua dari j sama dengan i+1 sampai n-1 untuk membandingkan bilangan setelah posisi i. Program membandingkan bilangan i dengan bilangan j. Jika bilangan j itu lebih kecil, maka dia akan menukar posisinya. Proses penukarannya dilakukan dengan menggunakan variabel sementara, yaitu variabel c. Variabel bebas sih sebenarnya. Lalu nilai bilangan indeks ke itu disimpan dulu ke dalam C, lalu bilangan J itu disimpan ke I, dan yang ada di C itu kemudian dimasukin lah ke bilangan ke indeks ke J. Proses perbandingan dan penukaran ini akan terus dilakukan lah sampai semua bilangan selesai dibandingkan. Setelah seproses selesai, seluruh bilangan itu di dalam array akan tersusun secara urut dan dari yang terkecil hingga terbesar dengan menggunakan perulangan juga. Setelah itu program selesai. Ya, kita lihat di pemrograman di C++. Di sini tuh ada, bentar ya. Dan pertama kita harus jelasin dulu ya pemrograman dari Plus itu gimana. Yang pertama itu ada nih input dari stream itu fungsinya digunakan untuk kita memanggil library dari stream agar kita dapat gunain si out dan juga si in supaya kita dapat output dan juga input. Lalu di sini ada using namespace std. Nah, itu supaya kita tuh nggak perlu lagi untuk nulis std berulang-ulang sebelum si out dan juga si in. Setelah itu ada in main atau fungsi utama dari pemrograman ini. Jadi mulainya dijalaninya itu mulainya dari sini. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, di sini variabelnya itu kita gunain untuk menampung nilai yang kita akan input ke komputer. Jadi komputer itu bisa membaca inputan dari kita. Nah, di sini untuk tipenya itu sendiri ada tipe float atau eh, bilangan yang tidak hanya bulat tapi bisa koma, pecahan dan lain sebagainya. Jadi ada tipe float ya. Untuk tipe float itu di sini kita menggunakan array yang mana arraynya itu adalah variabel dari Bill yang menyimpan indeks maksimal 101. Nah, lalu di sini ada C untuk kita me, membuat suatu variabel baru yang mana variabel baru itu akan kita gunakan sebagai pemindahan dari setiap bilangan gitu kayak mengurutkan bilangannya kita gunain variabel sembarang tambahan gitu. Nah, lalu di sini ada oh ya ini untuk membuka ya. Lalu di sini ada IJN yaitu mendeklarasikan variabel integer, kemudian ya mendeklarasikan variabel IJN yang tipenya itu adalah integer. Nah, setelah itu di sini adalah si out. Jadi saat itu program akan menampilkan teks untuk meminta jumlah bilangannya. Lalu si in n itu untuk menerima input dari user, menerima input yang nantinya itu akan disimpan di variabel n. Nah, setelah itu ada for atau perulangan. Ini perulangan untuk mencetak bilangan keberapanya gitu. Jadi setelah kita running programnya itu ada tulisan masukkan bilangan ke. Nah, ke itu akan diikutilah dengan I ditambah satu gitu. Jadi setiap perulangannya itu akan I plus plus. Nah, jadi misal ya, kita misal jumlah bilangannya itu adalah 5 gitu kan. Nah, dia akan terus mengulang terus bilangan keberapanya itu, yang nantinya itu akan disimpan juga di variabel dari proses hasil I ditambah satu gitu. Jadi akan terus nambah ya I-nya. Nah, jadi setelah masukkan bilangan ke satu, nanti ada bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya sampai 5. Nah, setelah itu di sini ada si in dari bilangan ke i. Jadi program akan em, apa? Akan menyimpan input ke dalam array di bilangan ke i ini, indeks ke i ini ya. Nah, soalnya di sini ada tanda tutup, kurung kurang tutup yang menandakan bahwa kalau perulangannya itu enggak
nggak apa mencapai kondisi yang udah ada gitu. Jadi dia udah keluar dari kondisi dan dia lanjut ke for yang selanjutnya. Nah, setelah itu di for i sama dengan nol atau yang di sini itu perulangan luar untuk proses pengurutan atau sorting dari bilangan-bilangannya. Nah, setelah itu dia masuk lagi ke J. Jadi setelah ini terpenuhi dia akan masuk ke J. Nah, di J ini untuk membandingkan antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Nah, kalau ini udah kalau ini dijalanin kan dia masuk ke if ini kan. Nah, dia masuk ke kondisi kalau dia benar kondisinya terpenuhi, maka dia akan membandingkan bilangan ke J itu apakah lebih kecil dari bilangan ke I. Nah, setelah itu program akan melakukan proses nih kalau yang if-nya itu bernilai benar. Jadi untuk prosesnya itu adalah bilangan ke I. C itu diinisialisasi dengan bilangan ke I. Oke. Lalu ini ya, menyimpan nilai B indeks ke I ke variabel sementara atau variabel yang kita mau tadi diinputin yang sementara tadi kan. Nah, lalu bilangan ke I sama dengan bilangan ke J itu menukar nilai bilangan ke I dengan bilangan J. Jadi nilai itu diisi dengan bilangan indeks ke J. Setelah itu bilangan bilangan indeks ke J itu disimpan di variabel C gitu, mengisi bilangan J itu dengan nilai lama BI yang disimpan di C. Lalu kita menutup program untuk pernyataan if jika pernyataan if-nya itu salah. Nah, setelah itu program akan keluar juga di perulangan for. Lalu ini perulangan for-nya juga keluar untuk yang kita ngurutin bilangan tadi kan. Oh ya, ya untuk mengurutkan bilangan tadi kan. Nah, setelah itu see out. Nah, setelah dia nggak bisa memenuhi lagi, alias pengurutannya itu nggak memenuhi lagi, maka dia akan menampilkan bilangan setelah diurutkannya. Karena for-nya tadi kan udah nggak memenuhi lagi, maka dia masuklah ke see out. Jadi program akan langsung menampilkan bilangan setelah diurutkannya gitu. Nih untuk pengurutannya. Nah, setelah itu dia masuk ke perulangan ini untuk kita cetak bilangan-bilangan bilangan indeks ke I-nya itu yang diikuti dengan spasi setiap bilangannya itu. Oke, sekarang misal kita running programnya ya. Jadi mulai dulu kan tadi kita klik run running ini, lalu kita pesan variabel Lalu kita pesan variabel di memori, yaitu array dengan variabel bil yang indeksnya itu adalah maksimal 101 bertipe float untuk menyimpan bilangan. Nah, untuk arraynya itu sendiri bebas mau berapa, cuma ini kita 101 aja. C sebagai variabel sementara untuk menukar nilai, I, J, dan juga N itu sebagai variabel penghitung perulangannya. Kemudian cetak ke layar, jadi program akan mencetak ke layar jumlah bilangan ini. Nanti nilainya itu akan disimpan di variabel n gitu. Misal kita input 5, nah 5 itu akan disimpan di variabel n sebagai tempat tampungan lah atau wadah supaya komputer itu bisa membaca inputan dari kita. Nah, lalu setelah pengguna memasukkan 5, itu nilai 5 disimpanlah di variabel n, lalu kita masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini berjalan dari I sama dengan nol dengan kondisinya selama nol itu kurang dari sama dengan 5 dia akan masuk ke sini. Kalau dia nggak bakal memenuhi lagi, dia lanjut ke for yang ini. Nah, setelah kita ngejalin yang ini, dia lanjut ke I++. Oke, coba kita lihat di sini ya. Untuk I sama dengan nol kita cetak kan berarti masukkan bilangan ke I. Jadi program akan cetak masukkan bilangan ke I-nya. Lalu misal kita pengguna atau memasukkan 3. Misal kita masukin 3. Jadi disimpanlah ke array indeks ke nol. Jadi 3 ini disimpan ya di array indeks ke nol. Lalu berjalan lagi kan dia I plus plusnya. Nih, I sama dengan 1 sekarang. Tadi kan I sama dengan nol. I plus plus sekarang berarti 1 karena I plus plus. Artinya I ditambah 1. 0 ditambah 1. Nah, selama 1 kurang dari sama dengan 5, dia masih masuk ke sini. Oke, kita input bilangan keduanya itu misal 1. Nih, nah kemudian 1 kita masuk di indeks ke 1 gitu. Di array indeks ke 1. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke I++ kan. Berarti I++ sekarang adalah 2, karena tadi sebelumnya adalah 1. Berarti selama 2 kurang dari sama dengan 5, kita masuk lagi ke sini. Berarti ini kita masuk bilangan ke 3 kan, karena I sama dengan 3 sekarang. Berarti misal kita masukin bilangan ketiga itu adalah 10. Nah, 10 ini nantinya disimpan di array bilangan ke I, bilangan ketiga gitu.
bilangan kedua ya. Ya, oh iya berarti I plus plus sekarang 2 ya masih. Nah, setelah itu kita I plus plus lagi, maka maka I sekarang adalah 3 ya, tadi kan 2. Oke, I sama dengan 3 berarti masih memenuhi kondisi yang ini kan, masih memenuhi artinya dia masih masuk ke masukkan bilangan ke 3 gitu. Masukkan bilangan keempat karena I-nya tadi kan 3 ditambah dengan 1. Nah, kita masukkan bilangan keempatnya itu adalah 0 misalnya. Lalu 0 ini akan disimpan di variabel bilangan ketiga. Nah, bilangan ketiga 0. Lalu untuk yang selanjutnya itu kita I plus plus lagi. I plus plus sekarang berarti 4 kan? Berarti 4 tuh masih memenuhi karena 4 tuh kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau dia masih memenuhi, maka dia masih lanjut untuk masuk ke sini, di statement yang ini. Nah, kita lanjut masukkan bilangan ke 4 ditambah 1, berarti masukkan bilangan kelima. Nah, bilangan kelima ini kita input misalnya adalah 6. Nah, lalu disimpanlah di variabel, di indeks, diarai ke bilangan keempat. Jadi, si sekarang itu bilangan setelah diurutkannya 0, 1, oh ya, berarti ini kita coba di sini aja ya. Nah, ini kan udah ya artinya dia kan harusnya kalau habis bilangan kelima ini kan kita I plus plus lagi. Coba kita lihat. I plus plus tadi kan 4. Eh, ya 5. Nah, bentar. Nah, 5 kan? Eh, ya, 4 4. I tadi kan 4. I itu kurang dari sama dengan 5 dikurang 1. I berarti dia masih lanjut. Nah, kalau 5, dia kan nggak bisa ya. Karena 5 itu bukan kurang dari 5. Jadi, eh, dia nggak bakal cetak yang masukkan bilangan ke selanjutnya, bilangan ke-6 gitu. Jadi, dia nggak bakal cetak karena dia nggak memenuhi lagi kondisi yang ini. Maka dari itu, programnya cuma sampai masukkan bilangan kelima dan sesuai juga dengan N yang kita sudah inputkan. Lalu, sekarang isi array itu adalah 3, 1, 10, 0, 6. Array indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, 3, dan 4. Jadi, array itu ada indeks ke-4. Nah, setelah perulangannya itu nggak memenuhi kondisi, artinya dia langsung keluar kan, dia ke sini berarti. Nah, di perulangan ini kita masuk. Nah, untuk di perulangan ini dimulai dengan I sama dengan 0. Jadi ini kita untuk kita ngecetak perulangan untuk proses pengurutan bilangannya. Tadi kan udah kita input bilangan keberapanya. Sekarang kita urutinlah bilangan itu. Oke, untuk ntar. Untuk perulangannya itu, I sama dengan 0, inisialisasi awalnya, lalu dengan kondisi selama 0 kurang dari sama dengan 5 dikurang 2 artinya 3, selama 0 kurang dari 3, dia akan masuk ke perulangan ini dan menjalankan statement-statement yang lainnya. Oke, misal kita banding. Ini kan dia masuk ya, selama 0 kurang dari sama dengan 3, berarti dia masuk ke sini. Kita cek, kita bandingkan, em, angka setelahnya, J sama dengan 1. Berarti 1 kurang dari sama dengan em, 4 ya berarti ya. Berarti masuk kan dia. Berarti kita masuk ke if sekarang. Karena kondisi J itu terpenuhi, dia masuk lagi ke if gitu. Jadi perulangannya ada 2 kali di sini. Kita ngecek I dulu, apakah dia memenuhi. Kalau dia memenuhi, kita cek yang J. Kalau J memenuhi, kita cek if sekarang. Nah, di if inilah kita ngurutin bilangannya itu, apakah dia tuh lebih kecil dari bilangan ke I gitu. Jadi bilangan ke J tadi kan itu 1. Nih, bilangan ke 1, Deng. Bilangan ke 1 kan 3 ya. Nih, kita cek. Bilangan ke 1 kurang dari 3 gitu. Cek cek 1 ya. Cek 1 kurang dari bilangan ke berarti 0. Bilangan ke 0. Berarti 1 kurang dari 3. Benar kan? Berarti dia ngelakuin proses ini. Intinya kalau if-nya itu benar, dia akan melakukan proses yang ini gitu. Tapi kalau salah ya udah berarti dia langsung ngecetak bilangan setelah diurutkan. Itu. Intinya dia lihat kurung kurawalnya itu di mana.
Oke, kalau dia memenuhi kan if-nya itu kan tadi benar ya, satu kurang dari tiga. Berarti dia masuk ke proses C sama dengan bilangan ke I. Berarti C sekarang bilangan ke satu ya. Bilangan ke nol. Bilangan ke nol, C sama dengan tiga berarti. Berarti C sama dengan tiganya kan. Lalu kita masuk di sini, em, masuk ke bilangan bilangan ke nol itu sama dengan bilangan ke J. J tadi adalah, coba kita inisialisasi untuk J sama dengan I plus satu. I tadi kan nol, berarti J sama dengan satu. Bilangan ke nol itu sama dengan bilangan ke J. Nih, J sama dengan, ntar, bilangan ke I artinya bilangan ke nol, tiga. Tiga sama dengan bilangan ke satu. Jadi, tiga sama dengan satu. Nah, lalu untuk bilangan bilangan indeks ke satu itu sama dengan C. Indeks ke satu kan satu. Satu sama dengan C tadi kita dapetin nol. Satu sama dengan tiga. Berarti kita eh tukar jadinya satu, tiga gitu. Lanjut ke J plus plus. J plus sekarang berarti dua. Kita cek di sini. 10 itu kurang dari satu enggak? J itu kan tadi kan untuk ini bilangan ke I sama dengan J sama dengan I plus satu. Artinya satu ditambah satu. J sama dengan dua. Selama 2 kurang dari, ini dia akan cetak ini bilangan ke J. Bilangan ke J tadi kan 2. Indeks kedua itu 10. 10 itu kurang dari bilangan indeks ke eh, masih nol berarti ya. Indeks ke nol 3. 10 ini, I plus plus sekarang 2 ya berarti. Satu. Karena I plus plus kan indeks ke satu itu satu. 10 itu kurang dari satu enggak? Kalau iya, ya udah berarti dia akan eh bentar, bentar. 10 kurang dari satu. Eh, salah. Salah. Berarti dia nggak bakal cetak yang gini, tapi dia lanjut ke J++ untuk nyetak lagi selanjutnya. Nah, lalu di J++ sekarang berarti em, I ditambah dengan satu. I-nya tadi udah dapat, tadi I-nya, ya berarti J sekarang, I-nya tadi kan 2, satu, ya 2 ya. I plus plus kan, 2 ditambah dengan satu, artinya J sekarang adalah 3. Nah, 3 itu memenuhi kan, 3 kurang dari sama dengan 4. Berarti bilangan J itu, indeks ke J adalah nol. Nol itu kemudian dikurang dari bilangan ke indeks ke I. Indeks ke I-nya itu sekarang berarti eh, indeks ke satu ya, berarti nol kurang dari satu. Benar kan? Berarti kita tukar arahnya itu adalah nol di depan, yaitu habis itu dilanjuti dengan 3. Oke, jadi ini ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk J sama dengan 4. Cek 6 kurang dari nol. Salah kan? Berarti kita nggak bakal ngelakuin proses yang ini. Kita cek lagi coba untuk J itu 5. 5 itu kurang dari 5 itu kurang dari 4 nggak? Nggak kan? Ya udah berarti dia nggak bakal lagi masuk ke if ini, tapi dia masuk ke I++. Nah, di I++ ini berarti I sekarang itu adalah satu. Nah, satu itu kurang dari sama dengan 3. Berarti kita masuk ke J++. J sekarang adalah 2 karena satu ditambah dengan satu. I-nya tadi kan satu. Gitu. Kita cek 10 itu kurang dari 3 enggak? Enggak kan, salah. Berarti kita enggak bakal ngelakuin proses yang ini, tapi kita lanjut ke J++. Di J++ itu, J sekarang adalah 3 karena 2 ditambah dengan satu. Lanjut, kita cek satu kurang dari 3. Indeks ke satu kemudian kurang dari bilangan indeks ke I. Indeks ke itu tadi kan 0 ya. Ya, 0. Berarti satu kurang dari 3 yaitu benar. Kita tukar arahnya jadi gini. Lalu J sama dengan 4. Kita cek 6 itu kurang dari satu. Kalau iya dia akan ngelakuin proses, tapi kalau enggak dia enggak bakal ngelakuin proses, tapi dia lanjut ke J++. Nah, di J++ itu enggak memenuhi lagi karena
5 itu bukan kurang dari sama dengan 4. Berarti J plus plusnya yang ini nggak bakal dijalanin, tapi dia lanjut ke I plus plus. Berarti sekarang adalah 2. Nah, 2, lalu kita masuk ke J plus plus. Cek 3 kurang dari 10, itu benar. Kalau iya, dia tukar arahnya. Lalu kita masuk ke J sama dengan 4, yaitu kita cek 6 kurang dari 3. Salah kan? Berarti kita masuk lagi ke I plus plus, karena J plus plus itu nggak memenuhi lagi. Berarti I sekarang adalah 3, kemudian untuk J-nya itu adalah 3 ditambah 1. Berarti J sekarang adalah 4. Kita cek apakah 6 bilangan ke J, bilangan indeks keempat itu kurang dari bilangan indeks kedua. Ya, kalau iya 6 kurang dari 10 itu benar kan? Berarti kita tukar arahnya. Dan ini udah terurut, jadi program akan langsung keluar dari sini. Maksudnya dia nggak bakal lagi memenuhi untuk J++ karena 5 itu bukan kurang dari 4. Berarti dia nggak bakal masuk ke sini. Maksudnya dia nggak bakal masuk ke sini, tapi dia lanjut untuk ke I. Nah, di I juga dia nggak bakal memenuhi karena 3 itu karena 4 itu kurang dari sama dengan 3 itu nggak mungkin. Jadi dia nggak bakal juga masuk ke for yang I ini, tapi dia lanjut ke sini. Nah, di sini kita cetak bilangan setelah diurutkan. Bilangan setelah diurutkannya itu kita masuk ke perulangannya juga. Jadi untuk perulangannya itu di sini I sama dengan 0. Kemudian selama 0 kurang dari 4 dia akan cetak bilangan tutup ah. Bilangan ke ini ya ke 0, bilangan ke 0, lalu bilangan ke 0 tadi kan kita dapat hasilnya itu adalah 0 ya. Lalu ya bilangan ke 0. Lalu diikuti juga dengan spasi. Nah, ini tanda tutup kurungnya lupa ya. Oke, dan seterusnya gitu. Intinya setelah diurutkan dia jadinya gini. 0, 1, 3, 6, 10. Jadi gitu. Untuk bilangan ke I-nya tadi. Bilangan ke I. Oke. Ya, mungkin itu penjelasan program dan juga codingannya itu gimana. Mungkin kita lanjut aja ya ke pseudocode dan juga flowchart. Oke, sebenarnya untuk kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar maupun dari yang terbesar ke terkecil itu sama aja. Bedanya itu hanya di pernyataan kondisinya. Jadi kalau pernyataan kondisinya itu dia kurang dari sama dengan. Ya, jadi intinya dia cuma beda di if ini ya. Kalau dia bilangan J itu lebih besar dari bilangan I, maka dia lakuin ini. Intinya dia bedanya di sini. Kalau bilangan dari yang terkecil hingga ke terbesar, dia tandanya itu kurang dari. Kalau dia urutan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil, itu cuma beda di besar dari. Nih, lebih besar dari. Dia akan masuk ke ini, pengurutan bilangan dari yang terbesar hingga ke terkecil gitu. Nih, coba kita lihat ya runningnya. Misal kita masukin 5 juga ya. Misal kita bebas lah angkanya. Nah, bilang setelah diurutkannya itu dari yang terbesar kan, hingga ke terkecil gitu. Jadi, prosesnya itu sebenarnya sama aja, cuma bedanya di sini. Nih, bedanya itu di sini. Di tanda kurang dari dan juga lebih dari di pernyataan kondisinya. Oke, selebihnya itu sama semua. Oke, kita lanjut aja untuk eh pseudocode dan juga flowchart. Oke, untuk pseudocode-nya, cuma itu sama aja. Cuma beda-beda dikit. Untuk dia deklarasiin variabel dulu baru dia mulai. Jadi variabelnya itu bilangan bil yaitu menyimpan array dari 0 sampai 101 yang tipenya itu adalah float. Lalu ada em, eh bentar. Enggak deh, benar-benar. Nah, lalu ada variabel i, j, n yang tipenya adalah integer, lalu kita baru mulai programnya gitu. Jadi dia akan variabel dulu baru kebikin. Nah, setelah kita menginputkan, itu adalah kita program akan membaca n tersebut, nilai n gitu. Lalu, bentar-bentar, perbaiki bentar, deh.
Ya, right. Ini wordnya sebagai penampilan dari programnya itu menuliskan jumlah bilangan gitu. Lalu dibacalah oleh program dengan n itu sendiri. Lalu kita masuk ke perulangan di mana itu disimpan sebagai nol ya, lalu sampai dengan n-1. Lalu program akan menuliskan lagi masukkan bilangan ke berapa yang diikuti dengan i+1, lalu diikuti juga dengan sama dengan nantinya. Kemudian cetak baca bilangan ke I yang sudah kita inputkan tadi, yang disimpan di indeks ke I. Lalu masuk ke perulangan ini, kita mulai perulangannya, lalu masuk ke perulangan ini jika perulangannya itu tidak memenuhi. Ini masuk ke sini ya. Kemudian di bagian for J ini kita cek kondisi ya sama dengan yang ini. Kita cek kondisi apakah bilangan ke J itu lebih kecil dari bilangan ke I. Kalau iya, dia akan masuk ke if dia masuk ke proses ini, C itu disimpan dengan bilangan ke indeks ke I, lalu bilangan indeks ke I itu disimpan dengan bilangan ke J, lalu bilangan ke J itu disimpan di C. Dan kalau programnya itu nggak memenuhi lagi, maka dia keluar dari if, keluar juga dari for, dan keluar dari for yang awal, yang I. Nah, setelah itu dia akan masuk ke sini untuk kita cetak bilangan setelah diurutkannya itu ada berapa. Yang diikuti dengan bilangan indeks ke I dengan tanda dengan spasinya. Dan program akan berakhir. Oke, mungkin untuk flowchartnya juga kayak gini, kurang lebih. Dia mulai, lalu kita input N dengan tanda jari genjang gini. Lalu masuklah ke perulangannya. Di perulangan itu I sama dengan 0 sampai dengan N-1. Kalau dia benar, maka dia cetak bilangan ke I. Dan sampailah ke I++, dia akan terus ngecek kondisi, tapi kalau kondisi itu nggak memenuhi lagi atau false, dia langsung ke kondisi for yang kedua. Di for yang kedua ini kita untuk perulangannya ya, untuk ngecek pengurutannya. Jadi I sama dengan 0 sampai dengan N-2. Kemudian kalau dia benar, perulangannya itu akan cetak di J ini. Lalu kalau J-nya benar, dia akan ke kondisi. Nah, terus kalau di ini dia akan terus I++ gitu. J++, dia masuk, tapi kalau dia false, dia ke I++. Nah, kalau I++-nya juga false, dia masuk lagi ke perulangan yang selanjutnya itu untuk kita cetak bilangan setelah diurutkan. Nah, setelah bilangan diurutkan, dapatlah kita I sama dengan 0 sampai dengan N-1, itu perulangannya. Kalau dia benar, dia akan cetaklah bilangan ke indeks ke I yang diikuti dengan spasi masing-masingnya. Setelah itu masuk ke I++nya cek kondisi terus, tapi kalau kondisinya nggak memenuhi lagi, dia bakal false dan langsung ke program, end program, akhir program. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita udah dari deskripsi programnya, lalu algoritma deskriptifnya. Di sini juga ada flowchart, pseudocode, coding, dan penjelasannya juga udah. Setelah itu runningnya juga udah, serunning. Dan mungkin saya cukupkan di sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.